Shalom. Puji Tuhan. Ada lagi saudaraku? Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Dukung dan doakan untuk Natal anak sekolah minggu tanggal 7 Desember jam 3 sore sampai jam 6 di tempat ini. Dan kita akan adakan Natal anak sekolah minggu GKKD bergabung dengan 5 kubu doa yang aktif di tahun ini. Dan kita akan mengundang mereka untuk boleh hadir bergabung bersama-sama lewat Natal anak sekolah minggu di tempat ini. Dukung dan doakan setiap kami guru-guru sekolah minggu supaya kami sehati, sepakat, sepikir untuk kami boleh melakukan Natal ini bersama-sama dengan tidak ada pemikiran yang berbeda, tapi kami mau belajar kompak, sehati untuk melakukan ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Dukung dan doakan supaya dana Natal kita cepat terkumpul, karena di bulan depan ini kami akan mempersiapkannya dalam mempersiapkan bingkisan Natal ataupun pemesanan yang perlu untuk anak-anak Natal sekolah minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ada lagi? Baik. Salam saudaraku semua. Shalom. Ya, kita bersyukur untuk rayon-rayon kita, persekutuan kita, dan kita bersyukur untuk minggu yang lalu untuk pemekaran rayon Melati, jadi ditambah Garuda Sakti. Kita bersyukur saudaraku dan juga berdoa untuk hari Senin depan untuk rayon Marpoyan, dari satu rayon menjadi tiga rayon, karena puji Tuhan untuk orang-orang yang boleh lahir baru, boleh masuk dalam rayon ini. Kita berdoa saudaraku ya, dan memang target kita 20 rayon boleh tercapai tahun ini, puji Tuhan. Dan itu semuanya dari kesaksian yang ada, kita dulu mulai dari 5 keluarga. 5 keluarga, puji Tuhan, dari 5 keluarga akhirnya menjadi 15 keluarga, ada yang 12 keluarga, 14 keluarga, puji Tuhan. Di akhir tahun ini semuanya boleh Tuhan tambahkan, dan dengan di akhir tahun kita semua buat bertambah rayon, berarti tahun depan tinggal rayon-rayon semuanya sudah kokoh, sudah kuat, dan akan bertambahnya anggota rayon-rayon yang ada, saudara. Puji Tuhan. Dan juga yang kedua, kita bersyukur untuk parenting project udah yang ketiga kali. Puji Tuhan semuanya boleh antusias, dan juga kita juga udah buka juga kelas baru di Kandis. Bersyukur juga untuk 7 keluarga yang ada di sana, semua boleh ikut, dan semakin masuk ke modul-modul berikutnya semakin seru dan semakin bertambah sesuatu ilmunya itu ya, yang kita boleh diberkati lewat parenting ini. Puji Tuhan saudaraku, shalom. Shalom, puji Tuhan. Sudah saudara, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Kita akan kembali belajar saudara tentang takut akan Tuhan. Dalam beberapa bulan terakhir ini, bahkan dalam beberapa bulan ke depan saudaraku, hal ini akan terus kita pelajari, akan kita gali, akan kita hidupi, khususnya itu yang paling penting ya saudaraku ya. Jadi firman Tuhan itu ketika disampaikan, ketika kita terima, itu tidak hanya sebagai sedap-sedapan di telinga saja, tapi harus ada pertumbuhan di dalam kita. Karena dasar dari segala sesuatunya saudaraku, Tuhan ingin sekali ketika Dia pertama kali datang kepada bangsa Israel, yang Dia ingatkan satu perkara ini, supaya bangsa Israel takut akan Dia. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan sendiri, kenapa itu harus dia katakan,
pribadi Tuhan sendiri, dia rindu sekali. Bangsa Israel ini dia lepaskan dari penjajahan, saudara. Dari budak mereka dikeluarkan dengan satu maksud. Tuhan ingin mereka beribadah kepada Tuhan. Tuhan ingin mereka mengenal Dia, satu-satunya Allah. Seperti Musa mengenal Dia. Di dalam Keluaran 19 ayat 3 dan 4 saya bacakan ya saudaraku ya. Ini diingatkan Tuhan kepada bangsa Israel. Saya bacakan, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Rindu sekali hati Tuhan untuk bisa berhubungan, untuk bisa melihat bangsa yang sudah ditebusnya itu beribadah kepadanya. Rindu sekali dia mengumpulkan bangsa ini untuk dia merasakan kebersamaan dengan bangsa ini, saudaraku. Sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita, saudaraku ya. Dia rindu sekali kita terpaut kepada dia. Itulah sebabnya dia berkali-kali ratusan ayat di dalam Alkitab mengatakan untuk hiduplah takut akan Tuhan. Mungkin kita bertanya pada hari ini. Tapi di ayat 20 coba kita lihat perbedaannya. Keluaran 20 ayat 20 saya bacakan. Ada satu ayat di situ juga yang jelas sekali menekankan lagi perkara ini, saudara. Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Loh, ini kok kontradiktif ya kayaknya ya, kontradiksi terjadi. Di satu pihak takut akan Tuhan, tapi di pihak lain janganlah takut. Apa nih maksudnya gitu ya? Mungkin kita bertanya gitu untuk ayat ini ya. Tapi kita lihat di sini saudara, setelah 3 hari kemudian, setelah tadi Keluaran 19 Tuhan bicara itu, 3 hari kemudian Allah turun ke gunung untuk memperkenalkan dirinya pada bangsa Israel pada masa itu. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang meresponnya dengan mundur dari gunung itu, saudaraku. Mereka dalam ketakutan. Mereka berseru kepada Musa, engkau aja yang bicara dengan kami, katanya gitu ya. Maka kami akan mendengarkan, tapi janganlah Allah yang berbicara kepada kami, nanti kami mati. Loh, kok kontradiktif ya? Di satu sisi dikatanya jangan takut, tapi di sini supaya kamu takut gitu ya. Sepintas nampaknya mungkin seperti kontradiksi gitu saudaraku. Tapi saya mau katakan pada hari ini, itu tidak kontradiksi. Karena apa? Musa membedakan antara ketakutan kepada Allah yang artinya afraid dengan memiliki takut akan Allah yaitu fear. Bahasa Inggrisnya dikatakan, saya bukan jago bahasa Inggris, tapi jelas sekali di ayat firman Tuhan di Alkitab itu dibedakan antara afraid dengan fear. Nanti saya jelaskan saudaraku ya. Di bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Dalam Keluaran 20 ayat 20. Moses said to the people, do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God will be with you to keep you from sinning. Ada kata afraid, ada kata fear. Itu makna yang berbeda saudaraku. Kalau kata afraid, itu adalah satu ketakutan yang mau menjauh. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dia ketakutan di Taman Eden itu. Karena dia berdosa.
Dia menyembunyikan dirinya saat itu. Tapi di ayat ini, saudaraku, yang artinya fear of God, dia itu malah mendekat. Tuhan suruh mendekat. Jadi cirinya adalah ketika kita takut, afraid, kita akan menjauh. Tapi ketika kita fear, kita makin mendekat. Dan Tuhan mengajarkan berkali-kali, yang dia mau dari umatnya adalah kata fear. Mendekat kepada dia dengan takut akan, yang dimaksud dengan takut akan Allah. Orang kadang-kadang menjauh karena takut. Karena biasanya kalau afraid yang ada di dalam dia akan seperti Adam dan Hawa, dia cenderung, saudaraku, bahkan mendekat pada dosa. Ya, karena akan muncul opini, tidak terjadi keintiman. Tapi yang dikatakan takut akan Allah, yaitu fear itu, dia malah akan terbuka. Dia mendekat. Oleh karena fear kepada Tuhan, dia menjadi pribadi yang tidak menjauh, saudaraku. Dia malah mendekat. Dia malah mau menyatu. Karena Tuhan betul katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, katanya gitu. Jadi saya mau katakan di sini, takut akan Tuhan, yaitu fear ini yang diajarkan kepada kita adalah sebuah takut kudus. Memang hal ini sulit untuk didefinisikan dalam satu kalimat. Orang banyak mendefinisikannya, saudaraku, bahwa takut akan Tuhan hanya berarti ada hanya kata menyembah Allah dengan hormat, ada kata hormat di sana. Tapi ini masih definisi awal. Ini jauh dari gambaran lengkapnya. Misalnya dikatakan Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sabar dan baik. Kalau kita hanya katakan satu itu saja, kita akan berhenti di situ saja, saudaraku. Padahal dia pribadi yang lebih luas dan dalam daripada yang dikatakan itu. Dan di dalam ini juga terkandung ada kata respect gitu ya. Respect, sangat memuja. Kalau dalam perjanjian baru, saudaraku, tapi saya tidak usah bacakan, ada dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Dalam perjanjian baru juga ada katakan di dalam 2 Korintus 7 ayat 1, di dalam Ibrani 12 ayat 28, 1 Petrus 1 ayat 17. Itu semua bicara tentang takut akan Tuhan, saudaraku. Ada di sana, yang artinya juga reference, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. Menuju kepada fear tadi, saudara. Jadi ada rasa kagum, takjub. Bahkan dikatakan dalam kamus, sebuah kamus ya saudaraku ya, Noah Webster berkata kagum itu adalah takjub. Kita takut, kengerian yang diinspirasi oleh sesuatu yang hebat dan dahsyat. Menyerang dengan rasa takut dan rasa hormat. Jadi gak main-main, saudara. Gak hanya sekedar, iyalah takut akan Tuhan. Iyalah aku takut akan Tuhan. Bukan sekedar gitu. Tapi maknanya ini dalam, saudaraku. Karena definisinya adalah menghormati. Dengan kagum, takjub sepenuhnya kepada dia. Menganggap dia suci. Yang dalam bahasa Inggris juga dikatakan halo, didefinisikan sangat menghormati, saudaraku. Menghargai, memuliakan dia, memuja dia, melebihi siapapun. Bahkan di dalam takut akan Tuhan itu kita mengambil hatinya. Ya saudara ya, karena kita mau mendekat kepada dia. Kita ambil hatinya, menyukai apa yang dia suka, membenci apa yang dia benci. Amin, saudaraku. Melakukan apa yang penting baginya menjadi penting bagi kita. Yang tidak penting baginya tidak penting juga bagi kita. Itu akan hidup tampak di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang Tuhan inginkan, saudaraku. Terus apa lagi? Takut akan Tuhan juga artinya menjauhi kejahatan
dalam segala hal, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan. Jangan kita katakan kita takut akan Tuhan, tapi perkataan kita sangat sadis, saudaraku. Tidak ada itu, ya. Jangan kita katakan kita takut akan Tuhan, tapi pikiran kita penuh opini yang jahat kepada saudara kita. Itu tidak takut akan Tuhan. Perilaku lahiriah kita harus selaras dengan pikiran kita, dengan motif kita, dengan keyakinan batiniah kita. Itu artinya takut akan Tuhan. Selaras, saudaraku. Bukan lain di mulut, lain di hati. Lain tindakannya, lain perkataannya. Itu tidak takut akan Tuhan. Kalau kita bersikap demikian. Takut akan Tuhan artinya berjalan dalam kerendahan hati yang otentik di hadapan Allah dan manusia, saudaraku. Dia otentik di hadapan Allah dan juga di manusia. Banyak orang sekarang ini, apalagi orang yang merasa rohani bilang, oh saya tidak pernah satupun takut akan manusia, tapi saya akan takut sama Tuhan. Itu perkataan orang sombong, saudaraku. Bahkan itu banyak dikumandangkan oleh anak-anak Tuhan sekarang ini. Tidak ada manusia yang kutakuti. Sehingga kepada siapa aja dia suka-sukanya. Tidak lagi datang dengan takut dan gentar pada Tuhan, mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dia akan berjalan dalam kerendahan hati yang otentik di hadapan Allah dan manusia. Termasuk di hadapan manusia, saudaraku. Takut akan Allah itu kita memberinya pujian, pengucapan syukur dan penyembahan yang layak dia terima. Sehingga kalau orang memuji Tuhan dengan suka-sukanya, saudara, sedih sekali sebenarnya. Dia tidak bisa menghormati Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan akan sedih, saudara, karena Tuhan mencari orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan artinya juga memberikan kepadanya semua yang kita miliki. Kita tidak akan menahan-nahan. Kita tidak akan berpikir sedemikian dengan ilmu ekonomi kita. Kadang-kadang kita merasa kayak orang bodoh orang ikut Tuhan ini. Tapi ya, saya katakan tidak apa-apa. Karena apa? Ketika seorang takut akan Tuhan, dia mempersembahkan apa yang bisa dia berikan. Dia mempersembahkan bukan hanya hidupnya, tapi uangnya juga. Dia tidak akan menahan-nahan bagian Tuhan, saudaraku. Takut akan Tuhan, gentar di hadapannya, dalam kekaguman, hormat, memberi perhatian penuh pada firman dan hadiratnya, saudaraku. Lihat, takut akan Tuhan itu mentaatinya. Bukan hanya hasrat, tapi kekuatan batin yang bertekad untuk melaksanakan kehendaknya berapapun harganya. Taat dengan sungguh-sungguh, rela dan bersegera. Bahkan ketika kita tidak melihat manfaatnya, tapi itu tidak masuk akal. Tapi karena takut akan Tuhan, kita menyelesaikannya sampai selesai. Takut akan Tuhan itu menghargai, menghormati dan tunduk pada otoritas langsung, saudaraku, yang didelegasikan olehnya. Kecuali otoritas itu menyuruh kita melakukan dosa, saudaraku. Itu arti sebuah takut akan Tuhan. Dia akan menghormati, tunduk pada otoritas langsung yang didelegasikan. Yang didelegasikan oleh Tuhan kepadanya, saudara. Kita lihat kisah ini sangat tragis. Kita lihat bagaimana Saul, saudaraku. Di dalam 1 Samuel 14 ayat 15. Kadang-kadang orang itu sudah bersikap, dia tidak lagi menghargai otoritas. Dia tidak tunduk lagi, tapi dia merasa
dia berpikir apa yang patut dia pikirkan saat itu aja. Dia merasa Saul itu kalau kita lihat di dalam 1 Samuel, saudara, nanti saudara bisa baca. Dia itu bersikap, waktu Samuel datang saudaraku sama dia diurapi menjadi raja. Dan pada masa itu, setelah itu, apa yang terjadi? Pada saat itu, orang Amalek akan menyerbu mereka. Mereka udah dikepung, mereka ketakutan. Dan Saul merasa dia belum datang kepada Tuhan untuk menghampiri Tuhan. Untuk memberi korban bakaran kepada Tuhan. Padahal jelas-jelas bahwa korban bakaran itu hanya bisa dilakukan oleh Samuel sebagai imam pada masa itu. Tapi maksudnya baik saudaraku, betul? Dia lakukan, cepat-cepat dia lakukan. Dan kemudian dia maksudnya, iya karena gak sempat. Aku udah tunggu 7 hari Samuel tidak datang. Ya sudahlah, ini harus terjadi. Karena rasa takut akan Tuhan hilang dari dia saudaraku. Dia menganggap, ya sudahlah samanya itu, gak apa-apa itu. Tapi dia ditegur Tuhan dengan keras. Bahkan jabatan raja diambil daripada dia. Kemudian apa lagi? Samuel katakan, firman Tuhan kepadanya. Supaya disampaikan kepada dia. Hanguskan basmi semuanya orang Amalek. Habiskan semuanya mereka. Mau ternak, domba, kambing dan segala macam. Dan bahkan rajanya. Tapi apa yang dia lakukan saudaraku? Kemenangan mereka dapatkan. Hanya Raja Agag dia biarkan hidup. Dan persembahan barang-barang yang bagus. Kambing ternak yang bagus-bagus yang tidak ada cacat. Dia bawa, dia jarah saudaraku. Dan ini satu kekejian di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya suruh melalui Samuel. Habiskan semuanya. Tapi maksudnya baik enggak saudara? Baik enggak maksudnya? Dia katakan apa dalam firman Tuhan? Supaya ada persembahan di dalam rumah Tuhan. Yang bagus-bagus ini Tuhan. Nanti kami persembahkan di rumah Tuhan. Biar ada persembahan di sana. Itu tujuannya. Tapi saudaraku, itulah yang membuat Tuhan marah kepada Saul. Dan benar-benar Tuhan bertindak. Samuel juga marah kepada Saul. Kau tidak mendengarkan perkataanku. Dipolitisi oleh dia ya saudaraku ya, dipolitisi. Ya sudahlah, kan nanti tujuanku baik. Tapi mendengar firman Tuhan, mari kita baca sama-sama apa yang dikatakan di dalam ayat ini. Tuhan bilang, dalam 1 Samuel 15 ayat 22, Samuel katakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Serius saudaraku, Tuhan akan perkara ini. Ada otoritas yang didelegasikan Tuhan di tengah-tengah kita. Bagaimana kita harus menghargai itu. Menghormati itu. Bukan karena gila hormat. Karena memang firman Tuhan kita benar bisa bilang. Jemaat yang berani menjadi penurut-penurut Kristus untuk melakukan perintah-perintahnya. Bukankah itu suatu perintah daripada Tuhan dalam hidup kita? Tapi orang sekarang kalau ada anak Tuhan bilang, pelayanan ini dibangun saudaraku dari perkataan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Dasarnya kuat saudara. Saya bukan menyombongkan diri untuk itu. Tuhan berkali-kali bicara di tengah-tengah kita. Tuhan melakukan kegerakan demi kegerakan dari tahun 90-an di tengah-tengah kita.
Banyak yang dia katakan. Dan setiap orang yang tidak mau masuk di dalam pelayanan roh yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kita, sering tersingkir, saudara. Pasti tersingkir. Karena gereja ini dibangun bukan karena perkataan manusia. Tapi orang banyak sekarang bilang, lah emangnya hanya kau yang punya Roh Kudus? Aku juga punya Roh Kudus. Saudara, kalau ada orang yang mengatakan begitu, saudara, itulah dia orang-orang yang pasti jatuh. Karena perkataan Roh Kudus tidak akan pernah dia berani mengucapkan perkataan itu. Dengar baik-baik, saudaraku. Kita harus kembali. Kalau tadi juga ada pelayanan Natal, ada pelayanan yang lain-lain. Kita harus kembali kepada Roh Kudus yang empunya gereja ini. Bertanya kepada dia bukan karena kegiatan harus berjalan. Tidak, saudaraku. Saya katakan Tuhan berkali-kali bicara di tengah-tengah gerejanya. Jangan kau bergantung pada programmu, pada kegiatanmu. Bukankah itu yang Tuhan katakan? Siapa yang di sini ada dari berpuluh-puluh tahun yang lalu? Pernah saudara dengar itu? Pernah Bu Maria? Itulah yang Tuhan katakan. Tapi Tuhan lebih mau kita benar-benar selaras dengan dia, selaras dengan perintah-perintahnya, selaras dengan keinginan hatinya. Ketika ada pendapat, ada masukan, ada ini, coba kita kembali kepada Tuhan. Bukan menganggap kita juga bisa. Harus berjalan. Tidak, saudaraku. Makanya panitia Natal saya minta dalam nama Tuhan Yesus. Datang sama Tuhan. Bertanya pada Tuhan. Bentuk acara apa Tuhan yang harus kami lakukan. Kita harus berdoa hari ini, saudaraku. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Kita minta pewahyuan secara khusus daripada Tuhan. Panitia Natal harus berdoa secara khusus mencari wajah Tuhan. Dia dekat dengan kita. Dia pasti bicara pada kita. Itulah arti takut akan Tuhan, saudaraku. Sampai Daud mengatakan, jauhlah daripadaku menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Saudara, Saul itu niatnya baik. Tapi tindakannya yang dicela oleh Tuhan. Dan kita belajar dari sini bahwa takut akan Tuhan itu sangat-sangat penting di dalam gereja Tuhan. Daud bukan tidak punya kesalahan. Kalau kita pikirkan Saul itu, berapalah samanya kesalahannya, mungkin lebih kecilnya daripada Daud. Setuju saudara? Betul nggak? Dia hanya melanggar itu ya, otoritas itu waktu itu. Terus Daud apa kesalahannya? Berzina, manipulasi, ya, terjadi pembunuhan. Betul? Tapi kenapa Allah katakan dia berkenan kepada Daud, saudaraku, dan mencela Saul? Kenapa, saudaraku? Karena Daud orang yang lembut hati, tidak ngeyel di hadapan Tuhan. Orang demikian, dia langsung mengaku, dia langsung merasa aku bersalah. Nggak ngeyel, saudaraku, lo kan gini. Oh gini. Saul ngeyel, betul? Lah, Samuel lama kali datangnya. Jadi ini kan harus dihadapi. Tapi tetap dia, bagi Tuhan, itu sifat yang tidak takut akan Allah. Kita di depan akan datang sama Tuhan, mau pelayanan apapun itu. Saya benar-benar mengimbau kepada kita semuanya, bersama-sama, apapun itu, baik juga pendoa, yang namanya pendoa juga.
datang bertanya sama Tuhan, apa Tuhan? Tunjukkan pada kami apa yang harus kami lakukan. Harus lembut hati saudaraku, datang pada Tuhan. Seperti Daud, cepat mengakui kesalahannya. Sekalipun kesalahannya besar, di sini kita belajar dosa besar kecil itu sama saja. Kalau diampuni oleh Tuhan, Tuhan memang mengampuni dan melupakannya. Jangan kita pikir, oh kalau dosa berzina itu dia udah kawin berkali-kali, udah ngeri itu, udah ngeri. Tidak saudaraku, tidak, sama saja. Ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, kita meninggalkan dosa itu di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni kita saudara. Dia mengampuni kita. Mari saudaraku, hargai, hormati, tunduk kita pada otoritas langsung yang didelegasikan oleh Tuhan di tengah-tengah kita. Kecuali jika otoritas itu menyuruh kita melakukan dosa, oh itu jangan, tidak usah saudaraku. Tapi kalau mengarahkan kita untuk menyatakan sesuatu kepada kita, menasehati kita, saudara jangan anggap enteng perkara ini. Jangan saudaraku. Karena pelayanan kita adalah pelayanan roh sesungguhnya. Tuhan punya janji-janjinya atas pelayanan ini. Jangan sehingga opini muncul di dalam kita. Kita menjadi memiliki berani bertindak di luar perintah-perintah Tuhan akhirnya. Karena akibat dari takut akan Tuhan ini, percayalah, kita ini akan intim sama Tuhan akhirnya. Kita jadi sahabatnya. Ya, ketika itu ada pada kita dan kita datang pada Dia, Dia akan kasih tahu rahasia-rahasianya kepada kita. Kita akan punya hikmat, pengertian, pengetahuan. Bukan sekedar orang pintar, tidak, orang pintar banyak yang tidak berhikmat saudaraku. Dan sekali lagi saya katakan di dalam Tuhan, bukan karena kita punya S1, S2, S3, S4, S5 saudaraku. Tapi karena rasa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan dan hikmat saudaraku. Itu harus kita miliki. Kita harus benar konsep kita berpikir. Harus benar konsep kita berpikir saudaraku. Kita menjadi dewasa, menjadi serupa dengan Kristus, murni, menghasilkan kekudusan sejati di hadapan Tuhan. Menghasilkan keberanian. Kita bisa menekan ketakutan lainnya, termasuk takut akan manusia tadi. Kalau ada rasa takut akan Tuhan, kepada manusia pun kita berani hadapi. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai aku. Mungkin aku salah, tapi it's okay. Tuhan juga bisa bicara kepada dia. Betul gak saudaraku? Itulah kebenarannya saudara. Dan mari kita kembali saudara. Gereja ini harus menjadi gereja yang murni. Yang menghasilkan kekudusan sejati. Membuat kita apa? Dengan sifat itu saudaraku yang kita makin lakukan dalam kehidupan kita akan menjadi produktif. Kita akan bermultiplikasi. Percayalah saudaraku, jangan takut pertambahan jemaat ini. Ketika kita hidup di dalam itu saudaraku, bukan karena kegiatan, bukan karena banyaknya program kita, tidak saudaraku. Saya bukan meniadakan program atau kegiatan, tidak. Bukan saya anti kegiatan atau program. Tapi saudara, di atas itu, ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan itu, dari atas ke bawah, kita akan bermultiplikasi saudara. Kita akan berkembang. Kita akan produktif. Kita akan mendapat bantuan malaikat. Ada kebahagiaan. Ada kesukaan, kesehatian dalam kita bersama-sama melayani Tuhan. Mari saya ajak saudaraku sebagai pelayan Tuhan kita di sini. Kita sudah mendengar arti takut akan Tuhan selama ini. Tapi hidupilah perkara ini. Hidupilah.
Jangan sehingga kita merasa ketika kita juga bahkan sudah menghina, bahkan menghakimi malah saudara kita merasa aman-aman saja, kita merasa tenang, kita merasa happy, menunjukkan aktivitas kita. Saudara, itu bukan orang yang takut akan Tuhan. Tapi mari kita berdoa kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak para pelayan Tuhan, ayo kita berdoa bersama-sama. Pelayanan ini harus kembali kepada visi yang memang Tuhan tetapkan bagi kita. Tapi karena perkenanannya dan perkataannya. Bukan karena ambisi seseorang. Atau juga karena keinginan dari diri kita sendiri. Amin saudaraku. Mari kita datang pada Tuhan. Kita berdoa semua segmen dalam pelayanan ini. Mari kita sama-sama datang. Jangan takut saudaraku, pertambahan jiwa saudara. Domba-domba itu milik Tuhan. Kalau Tuhan mau saudara, semua bisa dia datangkan. Tapi hati yang takut akan Tuhan adakah di tengah-tengah gerejanya ini? Adakah sifat yang gentar kepada dia? Adakah yang gemetar untuk mengata-ngatai hambanya saudaraku? Adakah hati yang benar-benar gemetar kepada dia yang ada dalam hidup kita saudara? Ayo kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita tangkap isi hati Tuhan kembali. Kita serius berdoa untuk perkara ini. Bertanya pada Tuhan, berbicara kau Tuhan kepada kami. Lebih Tuhan, lebih lagi. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan.